Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Edi Prabowo ditangkap KPK. Edi Prabowo sebelumnya pernah bertekad untuk tidak mempermalukan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Edi saat berbincang dengan Detik.com dalam program Blak-Blakan. Program itu ditayangkan pada 13 Januari 2020. Edi awalnya bercerita ketika dipanggil Jokowi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Edi Prabowo ditangkap KPK. Edi Prabowo sebelumnya pernah bertekad untuk tidak mempermalukan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Edi saat berbincang dengan Detik.com dalam program Blak-Blakan. Program itu ditayangkan pada 13 Januari 2020. Edi awalnya bercerita ketika dipanggil Jokowi. Saat itu, Jokowi tengah menyusun nama-nama untuk mengisi kabinet baru di pemerintahan periode kedua. Edi menyebut semula dia akan diberi kursi Menteri Pertanian. Saya dipanggil Pak Jokowi. Di situ, Pak Jokowi menyampaikan dulu tentang Pak Prabowo. Cuma memang saya janji untuk ngasih Menteri Pertanian. Cuma Menteri Pertanian sudah diminta Nasdem sejak lama. Oh ya sudah, Mas Edi Menteri KKP saja, kata Edi Prabowo. Saya masih bengong, bukannya nggak mampu ya. Saya orang kampung, mendapat tawaran luar biasa dari Presiden langsung. Dengan gaya beliau yang begitu humble, saya terharu. Saya mau nangis tapi saya nggak lakukan. Kalau iya saya pasti menangis-nangis mengikuti perasaan, tapi kan saya harus menahan diri. Lanjut Edi, saya dipanggil Pak Jokowi. Di situ, Pak Jokowi menyampaikan dulu tentang Pak Prabowo. Cuma memang saya janji untuk ngasih Menteri Pertanian. Cuma Menteri Pertanian sudah diminta Nasdem sejak lama. Oh ya sudah, Mas Edi Menteri KKP saja, kata Edi Prabowo. Saya masih bengong, bukannya nggak mampu ya. Saya orang kampung, mendapat tawaran luar biasa dari Presiden langsung. Dengan gaya beliau yang begitu humble, saya terharu. Saya mau nangis tapi saya nggak lakukan. Kalau iya saya pasti menangis-nangis mengikuti perasaan, tapi kan saya harus menahan diri. Lanjut Edi mengaku tidak memiliki pengalaman banyak di sektor perikanan. Meski begitu, dia pun bertekad untuk bisa mengembangkan sektor tersebut. Makanya saya tidak punya pengalaman banyak di sektor perikanan, tapi sejak kecil hobi saya dunia ikan juga. Saya tidak belajar khusus soal teknik ikan. Tapi ilmu ini bukan hal yang sulit untuk dipelajari. 5 tahun saya fokus menjadi ketua Komisi IV yang mengawasi kementerian ini. Memang sebagai ketua saat itu saya lebih fokus ke pertanian dan kehutanan, karena komunikasi saya dengan KKP nggak begitu bagus. Teman-teman Komisi IV juga. Ya akhirnya kita belajar secara umum saja, katanya. Tapi saya yakin bisa mengembangkan sektor ini. Potensinya luar biasa, sangat besar. Perairan budidaya kita kalau tambak di kawasan pantai saja kita yang terurus baru 10%. Itu pun belum optimal. Masih banyak yang perlu dikeluarkan. Imbuh Edi. KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, KPK, Edi Prabowo. Penangkapan Edi Prabowo terkait dengan ekspor benur atau benih lobster benar KPK tangkap, berkait ekspor benur, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Rabu, 25 November 2020. Penangkapan terjadi pada malam dini hari tadi di Bandara Soekarno-Hatta. KPK juga menangkap sejumlah orang dari KKP beserta keluarga. Tadi pagi jam 1:23 WIB di Suta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan, ujarnya. Edi Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Usai ditangkap, rombongan dibawa dan tiba di gedung KPK. Penyidik KPK Novel Baswedan terlihat masih berada di gedung KPK saat rombongan tiba.